Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 23-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 6 ayat 10-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadirannya yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Saat hening bagi kita semua. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang mengenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu dari PKJ 19 ayat 1-3, Mari Sembah. Mari sembah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus. Agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilakan mengambil waktu untuk berdoa, mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu untuk berdoa. Inilah doa pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 dan 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami akan belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi sulu dalam kehidupan kami, yang meneguhkan iman, pengharapan, dan kesetiaan kami, dan menuntun kami di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang sedang kami hadapi, supaya di dalamnya kami boleh sungguh-sungguh menjadi murid-murid-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-38. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan kepada kita. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam air asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya.
Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang-tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati kematian Tuhan Yesus yang tersalib di Golgota. Kita bersekutu walaupun kita berada di rumah masing-masing. Perayaan Jumat Agung tahun ini mengambil tema, "Karena salibmu, hidupku diperbaharui." Dalam perayaan ini, kita diminta untuk memandang salib Kristus. Salib dapat saudara lihat di rumah masing-masing, ataupun yang tergantung pada leher saudara bagi yang mengenakan kalung salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya salib Kristus dapat berbicara kepada hati manusia dalam setiap bahasa dan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Karena salib Kristus adalah tanda dan bukti kuasa dan kasih Allah untuk menggenapkan semua firman-Nya dalam ketaatan dan kesetiaan Kristus mati di kayu salib. Salib Kristus merupakan suatu pesan yang menguatkan dan memulihkan jiwa orang yang percaya, bagaikan cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak kecil menangis ketakutan karena dia tersesat di sebuah kota yang ramai. Datanglah seorang polisi menemuinya dan bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Lalu jawab anak itu, "Aku tidak dapat menemukan rumahku." Lalu polisi itu bertanya, "Di mana rumahmu?" Tangis anak itu malah bertambah keras. Polisi itu pun menyebutkan nama-nama jalan dan pemukiman di kota itu, tetapi anak itu tetap menangis. Kemudian polisi tersebut menunjuk pada salib besar yang menjulang tinggi dari atas menara gedung gereja sambil berkata, "Nak, lihat dan perhatikan salib itu. Apakah kamu dapat melihat salib besar ini ketika keluar dari rumahmu?" Anak itu pun mengangguk. Lalu ia pun terdiam dan mengingat-ingat arah rumahnya. Kemudian tersenyum. Demikianlah jikalau kita memandang salib Kristus akan menjadi kompas atau petunjuk jalan keselamatan. Cahaya yang memancarkan terang dalam kegelapan dan kepenatan hidup yang kita hadapi. Dari misteri salib Kristus, kita dapat mengetahui bahwa Yesus seorang pribadi manusia yang tahan uji, taat dan setia, walaupun menderita sengsara sampai mati. Dia taat dan setia sampai mati di kayu salib
dalam menjalankan misi dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari maut karena dosa. Salib adalah tanda penebusan dan keselamatan, serta pengharapan manusia ada pada diri Yesus Kristus. Untuk itu, Yesus Kristus telah mati. Mengapa ia harus mati? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian Yesus itu? Mungkin ada dari antara kita yang menjawab, orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menuntut agar Yesus disalibkan. Namun orang Yahudi akan mengatakan, bukan kami, tetapi pemerintah Romawi. Karena Romawilah yang berkuasa atas Israel pada waktu itu. Bahkan Pontius Pilatus dengan tegas dan jelas menolak tuduhan itu. Dia mencuci tangannya. Lalu siapa? Jawabnya adalah kita semua. Kita semua memang mengambil bagian dalam peristiwa salib itu. Kita semua telah melakukan itu karena dosa-dosa kita. Dia dipakukan di kayu salib, dan oleh dosa-dosa kita, kepalanya ditusuk mahkota duri. Kita semualah yang seharusnya bertanggung jawab. Tetapi syukur kepada Allah, karena peristiwa kematian Yesus di kayu salib adalah penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui ketaatan dan kesetiaan Yesus pada Bapa, serta kasih-Nya pada manusia. Tidak ada pengampunan dan perdamaian tanpa penebusan. Tidak ada penyucian dosa tanpa pencurahan darah. Dan tidak ada rekonsiliasi tanpa pembayaran hutang. Kematian Yesus adalah penebusan bagi kita, kurban bagi dosa-dosa kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Oleh salib Kristus, segala kutuk menjadi berkat bagi orang yang percaya padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan apa yang terjadi pada diri Yesus di kayu salib menjelang kematiannya. Menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-38. Seperti yang kita baca tadi. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Maka tentara Romawi yang menjaga penyalipan itu mencucukkan bunga karang yang dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya pada mulut Yesus. Ayat 28 dan 29. Dengan demikian, nubuat para nabi tentang Mesias tergenapi. Bandingkan dengan Mazmur 69 ayat 22. Sehingga Allah dipermuliakan dan orang dapat percaya bahwa Yesus adalah Mesias.
Di sini kita dapat melihat bahwa walaupun penderitaannya sangat berat dan merenggut nyawanya, ia tetap berusaha supaya Allah dipermuliakan dan manusia bisa percaya kepadanya dan diselamatkan. Selanjutnya di ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bagi Yesus, salib bukan hanya sekedar penderitaan atau aniaya bagi dia. Tetapi salib adalah tugas dan misi yang ia terima dari Allah Bapa. Jadi ungkapan sudah selesai adalah ungkapan bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya dengan sempurna melalui ketaatan dan kesetiaan sampai mati di kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Nyawanya tidak direnggut dengan paksa darinya, tetapi diserahkan dengan sukarela. Yesus mati dengan penuh kesadaran karena ia tahu bahwa misinya di dunia ini adalah untuk mati di kayu salib demi menebus dosa manusia dan membebaskannya dari kuasa maut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus di kayu salib merupakan klimaks penuntasan misinya untuk menyelamatkan dunia. Lalu, apa arti semuanya itu bagi kita? Artinya, Yesus Kristus memberi janji yang teguh, keselamatan yang pasti, pengertian yang dalam, simpati yang penuh kepada setiap kita yang memandang salib Kristus. Di saat kita memandang wajah Tuhan di kayu salib, terhapus hilang semua air mata dan beban kesulitan kita. Sebab di atas kayu salib Tuhan Yesus dengan setia telah menanggungnya bagi kita. Kita pun harus, sekali lagi saya katakan, harus bertekad merefleksikan kesetiaan Yesus itu dalam hidup sehari-hari. Setia menjaga jati diri dan integritas sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Setia dalam hidup berumah tangga, setia dalam jemaat, baik sebagai anggota jemaat maupun sebagai pelayan khusus. Setia dalam tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Dan kesetiaan kita itu tidak boleh bersifat sementara, apalagi hanya ketika kita senang dan aman-aman saja. Melainkan kesetiaan yang diwujudkan sampai mati, sekalipun disertai penderitaan. Setia menjadikan salib Kristus sebagai kompas kehidupan kita, artinya hidup dalam tuntunan firman Allah dan mewujudkan firman Allah itu melalui pola pikir, perkataan, dan perbuatan kita dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya, setia sampai mati. Tuhan memberkati kita.
dimuliakanlah Allah. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Sebagai nat persembahan akan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan KJ 365B, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang penuh kasih, yang sudah memuliakan kami melalui karya Kristus di kayu salib, yang rela mati di dalam ketaatannya kepada Bapa dan oleh kasihnya bagi kami manusia. Kami bersyukur boleh bersama-sama merayakan Jumat Agung ini, di mana kami disapa oleh Tuhan atas karyanya di kayu salib. Kami mohon, biarlah kuasa Kristus yang bersama dengan kami, kuasa Roh Kudus yang meneguhkan kami di dalam iman itu, mampukan kami dengan sukacita boleh meneladani teladan Yesus Kristus dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Kuat kuasa-Mu yang menguatkan kami di dalam menghadapi semua pergumulan hidup kami, termasuk masalah ataupun peristiwa yang sedang dihadapi oleh masyarakat bangsa kami saat ini. Berilah keteguhan, berilah kekuatan iman bagi kami, sehingga kami boleh sehati, sepikir, bersama dengan pemerintah kami maupun anggota masyarakat bangsa Indonesia ini, berusaha memutus penyebaran derita yang diakibatkan oleh coronavirus. Tuhan, kami juga berdoa, berilah hikmat-Mu, semangatilah kami, kuatkanlah kami bersama dengan segenap anggota masyarakat ini untuk menghadapinya, supaya melalui segala upaya yang kami lakukan, kami boleh memutus penyebarannya dan kami boleh kembali pulih seperti sedia kala beraktivitas. Dalam hal ini ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah menjadi korban. Demikian juga para medis, dokter. Kuatkanlah tubuh mereka, kuatkan hati mereka. Bungkus mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Semangati sehingga mereka dengan segenap kekuatan dan penuh semangat mengerjakan tugasnya. Kami berdoa supaya Tuhan yang menghiburkan hati para keluarga mereka, satukanlah ya Tuhan. Kami juga berdoa
untuk pemerintah kami, beri hikmat-Mu. Kami berdoa untuk korban-korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam pelukan-Mu. Segenap kami anak-anak-Mu. Dekaplah kami ya Tuhan, di dalam kehangatan cinta kasih-Mu dan kuasa-Mu. Kami mohon perlindungan dari Tuhan. Berkatilah kehidupan kami. Mari kita bersama-sama melakukan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Hosiana.